Nah, kita masukin dulu eh awalnya TAY, caranya. Jadi semuanya yang diawali TAY pasti itu Taylor Swift gitu ya. Nah, persentasenya kita ambil lebih dari 70. Nanti kita bisa menggunakan namanya Deacon E. Deacon E di sini. Nanti kita highlight database-nya yang akan digunakan di sini. Terus kolomnya kan kita mau ngambil track name. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran Excel dunia kantor. Di sesi kali ini, teman-teman akan mempelajari function-function yang perlu teman ketahui ketika teman-teman terjun di kantor nanti, dan function-function apa yang harus teman-teman mengerti. Seperti itu. Beberapa hal yang teman-teman pelajari di sesi kali ini adalah teman-teman akan mempelajari diantaranya cara mencari data di Excel, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena ketika kita terjun di dunia data, apalagi menggunakan aplikasi Excel, kadang kita perlu mencari something, informasi di dalam sebuah kumpulan data. Nah, itu teman-teman bisa gunakan. Ya, ada beberapa tutorial, termasuk konsep-konsep yang perlu teman-teman ketahui terkait bagaimana mencari data di Excel itu sendiri. Yang kedua adalah visualisasi dinamis di Excel. Teman-teman akan mengenal namanya offset, ya, gimana nanti kita bisa membuat sebuah visualisasi yang secara dinamis akan bergerak dan berubah-ubah sesuai data-data yang kita input. Dan yang terakhir, teman-teman akan melakukan agregasi data. Gunanya apa? Untuk teman-teman mendapatkan insight dari data itu sendiri. Seperti itu. Oke, teman-teman stay tune sepanjang 1 jam ke depan, dan pastikan teman-teman siapkan catatan dan buka Excel teman-teman untuk cobain pembelajaran di sesi kali ini. Yuk kita cek. Let's say di sini saya ada punya dataset berupa pendapatan dari 3 orang. 3 orang ini kebetulan namanya Eko Setiabudi, ini sebagai row-nya. Nah, terus ada kolomnya itu ada name, Jan, Feb, dan Maret gitu. Nah, array-nya itu yang di tengah ya. Itu ada 30, 20, 30, 50, 30, 40, dan 20, 20, 20. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau cari contoh berapa sih pendapatan Setia di bulan Februari gitu, mungkin kita kalau data segini kita bisa tahu, oh Setia itu dapat 30 gitu, dengan kita lihat dengan kasat mata ya. Atau misalkan kita Ctrl+F aja, Ctrl+F cari Setia, terus dapat, tinggal geser kanan 2 kali, oh Februari kanan 2 kali, terus dapat 30. Nah, tapi di sini kita akan belajar tools-tools yang menarik. Pertama itu adalah HLOOKUP gitu. Jadi HLOOKUP itu adalah horizontal lookup, di mana hal dicari harus ada di bawah lookup value. Menurutku ini agak hal yang menjadi minus ya ketika menggunakan HLOOKUP, karena yang dicari itu harus ada di bawah. Let's say kalau misalkan kita mencari Setia lagi ya, pendapat Setia di bulan Februari, yang kita cari bukan Setianya tapi bulannya gitu. Bulannya adalah bulan Februari, berarti kita nge-lookup value-nya adalah Februari. Table array-nya kita ambil dari B1 sampai D4 gitu. Nanti dia akan search, oh di Jan nggak sama namanya, Februari nggak, ini sama, terus Maret nggak sama, jadi dia akan milih di C1, terus dia akan ngambil jumlah indeksnya. Kalau di Excel mulai dari 1, kecuali kalau teman-teman belajar di Python itu mulai dari 0 gitu. Nah, di sini 1, 2, dan 3, berarti di sini ada 3, jadi ada indeks ke-3. Terus range lookup-nya kita menggunakan namanya false. Jadi ada 2, true dan false. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan let's say di sini kita nggak main dalam bentuk string, tapi kita main dalam bentuk angka, contohnya integer. Di B1 saya tulis 100, di C1 saya tulis 150, di D1 saya tulis 200. Contohnya kalau misalkan kita lookup value-nya adalah 120, maka dia akan mengambil retrieve value-nya itu ada di B1 di bawah. Jadi B1 indeksnya berapa yang kita ambil gitu. Jadi dia mengambil value terdekat. Jadi 100, 150, 200 ya, berarti kan kalau 120 kan dekatnya ke 100 dong, nggak ke 150 dong. Kecuali dia 152, berarti dia akan ngambil ke 150 gitu. Jadi approximate. Itu kalau menggunakan HLOOKUP. Juga kalau misalkan ini juga yang sering function yang teman-teman mungkin gunakan adalah VLOOKUP gitu. Minusnya kalau menggunakan VLOOKUP adalah variable value-nya harus ada di sebelah kiri. Contohnya kalau misalkan ini akan jadi PR, misal nama itu nggak ada di kolom paling kiri, tapi ada di kolom paling kanan, misalkan ada di kolom E gitu ya.
Gimana caranya teman-teman mau ngebaca value yang ada di C, sedangkan namanya itu ada di kolom E gitu. Kalau di view kan mungkin nggak bisa teman-teman lakukan. Mungkin teman-teman initiate-nya teman-teman pindahkan kolom yang E-nya namanya itu dipindahin ke kolom A, baru teman-teman melakukan VLOOKUP. Jadi kalau misalkan ini based on nama. Nah, karena kebetulan kita carinya set ya, berarti lookup value-nya adalah set ya. Terus table array yang teman-teman cari itu dari A2 sampai D4. Nah, kita ngambil indeksnya itu 3. Kenapa 3? Jadi A-nya itu adalah 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3. Makanya dia ngambil 3 dan kita ngambil false. False itu artinya exact match. Ini sama kayak konsep sebelumnya. Kalau true itu approximate, kalau false itu exact match. Gitu. Nah, di tahun 2021, Excel ngeluncurin salah satu function yang menarik yang bisa teman-teman gunakan, yaitu XLOOKUP. Jadi ini salah satu cara teman-teman mencari data tuh di mana, di banyak posisi gitu ya, baik itu kolom maupun row. Nah, menariknya ini cukup banget mudah teman-teman gunakan. Contohnya saya mau cari setya nih. Oke, saya tembak aja di setya. Mau setya itu ada di kolom E ke, kolom F ke, setra whatever. Kita cuma tembak setyanya, terus ngambil kolom A1 sampai A4, dia akan ngambil return index. Terus kita ngambil kolom yang mau kita return, yaitu C1 sampai C4 gitu. Jadi ini akan ngambilin 30. Jadi kan posisi setya indeksnya itu ada di posisi 3 kan, makanya dia akan ngambil Februari di posisi 30 gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau cara efisien ya, kita bisa menggunakan range name. Kita ubah A1 sampai A4 itu dengan name dengan range name, dan C1 sampai C4 kita ubah range name-nya jadi Februari. Jadi nanti kita tinggal XLOOKUP setya name Feb. Jadi nanti kita langsung dapat gitu. Ini juga berlaku ketika mau cari di Jan dan March gitu. Nah, ini kalau misalkan pakai cara ini, teman-teman juga bisa menggunakan caranya dengan 2 dimensional. Contohnya menggunakan indexing gitu ya, dengan kasih pencarian. Kalau di indexing, teman-teman cuma initiate index row sama index kolomnya berapa. Contoh, kalau misalkan kita mengambil Februari 30, berarti dia row-nya ada di row 2. Kok row 2? Karena array-nya kita ngambil dari B1 sampai D4. B2 sampai D4. Jadi kita startnya dari B2 dong, sampai bawah, sampai D4. Terus kalau kitanya B2, B3, itu kan posisinya dari mana? Di 2 kan? Terus B2, C2 itu kan ada di 2 juga kolomnya. Jadi ngambilnya di 22, terus kita dapat deh setyanya dapat 30. Nah, mungkin akan PR ketika kita indexingnya itu input value angkanya itu secara manual ya. Kita input 22 terus buat nge-retrieve value yang mau kita butuhkan, itu akan PR kan. Kita bisa tambahkan fungsi match. Nah, fungsi match ini akan berguna dia mencari search column sama search row-nya. Teman-teman tinggal tembak aja. Jadi row itu yang dicari apa? Kan nama kan, berarti setya kan. Ya udah kita ambil si setya, terus kita ngambil kolom yang kita mau value yang mau kita cari, lookup array yang mau kita cari, ya udah kita ambil dari A2 sampai A4 gitu. Terus ininya false, kita initiate. Jadi exact match yang kita mau. Terus kolom location-nya kita juga cari, ambil Feb ya. Terus kita ambil B1 sampai D1, terus kita ambil false, exact match juga gitu. Udah bisa ini, kita gabungin jadi satu kesatuan. Makanya rumus yang ini, yang di atas ini, kita bisa gantikan dengan match row sama match column. Match row-nya, match column-nya isinya apa? Jadi match row-nya itu kita tulis setya A2, A4, false. Match column-nya B1, D1, false gitu. Nah, kali ini kita akan coba exercise menggunakan dataset Spotify. Jadi di sini teman-teman akan belajar gimana melakukan indexing search data dari informasi dataset ini ya, gitu. Oke, mari kita latihan kali ini di Excel berikut. Oke, ketika teman-teman download filenya, itu teman-teman akan dapat informasi berikut. Jadi ada sheet information, dataset, matching level 1, matching level 2, matching level 3. Di sini kita akan coba menyelesaikan setiap matching level yang ada di sini gitu. Nah, di information ini adalah informasi dari detail datasetnya. Kayak track name itu isinya apa sih?
terus artist name itu apa, release month dan sebagainya. Ini yang bisa teman-teman ketahui informasi detail dari masing-masing kolom. Nah, datasetnya kita ngambil nggak begitu banyak. Ini ada 22 row gitu ya, 22 row, nggak begitu banyak, bisa buat kita analisis. Nah, kita akan coba selesain dari matching level 1 sampai matching level 2 sampai matching level 3 gitu. Di matching level 1, di sini kalau misalkan teman-teman perhatiin, kita ada use case. Use case-nya adalah kita punya nama artist name, terus kita diminta untuk mencari namanya kapan release date-nya. Expected result-nya ada di sebelah kanan, di sini. Ada 30 Juni 2023, 24 Maret 2023, terus 9 Juni 2023, dan 13 Juli 2023, dan 23 Februari 2023. Caranya gimana? Pertama, ketika membentuk date, kalau misalnya teman-teman lihat dari dataset, di informasi dataset, ini kan ada namanya release year, release month, sama release day. Jadi kita ngambil ketiga value ini dong. Nah, salah satu fitur ketika ngebuat format date itu ada namanya rumus date gitu. Nah, lookupnya boleh apa aja. Ini aku cobain pakai namanya VLOOKUP. Kenapa aku pakai lookup? Ya udah, ini kan cuma ada ngambil di sebelah kiri kan, kita ngambil ke kanan. Oke, di sini ada ketentuan. Pertama kita tentuin year-nya, month-nya, sama day. Oke. Jadi kita ngambil VLOOKUP aja, terus ngambil lookup value. Lookup value-nya di sini, di artist name-nya. Terus tabel array-nya kita ngambil di sini aja. Oke, kita kunci dari C15 sampai F36. Nah, di sini kita jangan lupa kita kunci ya, biar nggak gerak. Oke, ininya. Nah, terus kolom indeksnya. Jadi kan name artisnya itu ada di indeks 1. Yang kita butuh adalah year. Year itu ada di indeks 2. Berarti kita indexing 2 aja di sini. Terus di sini tulisnya false ya. Terus kita tutup kurung, itu baru dapat year. Nah, untuk dapat month, kita copy aja yang di sini. Kita ganti ini VLOOKUP-nya, kita copy VLOOKUP semuanya. Kita copy, terus kita pindahin ke sini. Kita ganti indeksnya aja. Jadi indeksnya 3. Itu dapat month. Terus kita mau dapat day, kita ganti indeksnya itu jadi 4. Terus kalau udah jadi, kita tutup. Set. Oke, ini udah jadi ya formatnya. Formatnya tinggal ganti aja di sini format. Mau formatnya kita ganti sesuai yang expected result-nya. Udah jadi. Selanjutnya gimana buat yang di bawah? Teman-teman tinggal drag and drop ke bawah, terus jadi. Itu buat level 1. Easy ya. Kita setuju ini easy banget. Oke, gimana kalau misalkan level 2? Di level 2 teman-teman diminta untuk mencari artist name dengan Spotify chart, itu yang ada sebelah kiri gitu. Nah, kita akan coba salah satu tools lookup yang baru yang kita pelajari, namanya XLOOKUP. Oke. Di sini XLOOKUP, teman-teman cukup gini. Lookup value-nya ada di mana? Kita lookup value-nya ambil di Spotify chart, terus kita lookup array-nya, kita masukin posisi Spotify chart-nya ada di sini ya. Gitu. Kita ngambil langsung array-nya aja ya, nggak usah ngambil semuanya, ngambil Spotify array-nya di sini. Terus kita jangan lupa dikunci biar dia nggak bergerak ketika ditarik ke bawah. Terus return value-nya kan nama artist name kan, jadi kita tinggal drag ini terus kita kunci lagi. Oke. Terus kita tutup. Tuh. Nah, selanjutnya tinggal kita drag and drop aja. Oke, jadi. Oke. Ini level 2. Ini kalau misalkan teman-teman cari matching key-nya nggak selalu ada di posisi sebelah kiri ya. Ini bisa di sebelah kanan, mau dimanapun itu XLOOKUP itu bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman. Terus kita akan coba masuk ke level 3. Nah, di level 3 ini cukup menarik. Kan ada 2 sumbu. Adalah sumbu Y-nya, terus sama sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu di-indicate by month, terus ada Y-nya itu indicate nama artis. Mungkin kita akan pusing nih, gimana nih cara mappingnya? Teman-teman bisa menggunakan namanya index yang tadi kita belajar. Jadi kan kalau di index kita akan array-nya, kita indicate aja array-nya di mana yang mau kita pakai, kita kunci si array-nya ini. Oke. Nah, row 6-nya kita ngambil match, ngambil lookup value-nya ini.
kita kunci di sini, kita ambil itu, terus kita kunci ya di sininya. Terus kita ambil exact match ya. Oke, itu baru row 6-nya gitu. Terus kita ambil match juga buat lookup value buat di bulan ini. Terus lookup array-nya kita ambil ke kanan. Oke, kita kunci ininya, terus kita ambil exact match. Oke, kita kunci, tutup, terus kita tutup. Nah, oke. Nah, gitu. Cukup mudah caranya ketika teman-teman melakukan pencarian data. Jadi tools yang tadi kita pelajari, baik itu lookup, VLOOKUP, terus XLOOKUP maupun index match, itu bisa teman-teman gunakan di produktivitas pekerjaan teman-teman masing-masing, baik itu di kantor maupun di kampus gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan bagaimana sih navigasi Excel itu bekerja. Bayangkan kita taruh pointer kita ada di A1. Oke. Nah, kita mau bergeraknya ke D1. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku coba highlight dulu nih. Jadi kalau di navigasinya Excel, kalau row-nya ke atas, rows itu yang di sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4, itu rows-nya ke atas, itu minus. Tapi kalau rows-nya ke bawah, misalkan dari 1 ke 2 itu positif, atau misalkan 3 ke 2 itu negatif ya. Terus dari sisi kolom, kalau misalkan dia ke kiri itu negatif, dia ke kanan itu positif. Jadi kalau misalkan dari B ke A itu negatif, A ke D itu positif. Jadi jawab yang buat perpindahan dari A1 ke D1 adalah karena dia dari row kan dia nggak berpindah kan, dia tetap di row yang sama di 1. Jadi row-nya kita tulis kosong. Nah, dia pindah ke D1. Nah, D-nya itu ada di posisinya kolom. Ada berapakah dia perpindahan kolomnya? Kita bisa hitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti dia itu ada 3 perpindahan kolomnya ke kanan. Gitu. Udah sedikit paham dari start sampai end-nya ini. Nah, dari itu coba kita lihat dari sisi function offset-nya. Nanti ini akan berguna di sisi offset. Jadi kalau offset itu teman-teman mengisi ada 3 isian. Pertama itu ada reference, rows, sama column. Nah, reference itu adalah starting point yang mau teman-teman taruh. Itu entah mau di mana aja is okay. Mau di atas, di A1, A2, B1, B2, B3, dan seterusnya itu teman-teman boleh taruh di mana aja. Yang penting teman-teman harus familiar dengan posisi row sama kolomnya agar sesuai targeted yang mau teman-teman taruh. Gitu. Rows-nya itu pergerakan rows yang tadi kita pelajari sebelumnya, kolom itu pergerakan kolomnya. Kalau misalkan saya mau ngambil value yang ada di F3 gitu ya, tapi saya taruh referensinya di A1. Jadi kan dia ada pergerakan dong dari A1 ke F3. Nah, pergerakannya kalau dari sisi row, kalau misalkan teman-teman lihat dari 1 ke 3 ada berapa? Ada 2 ya. Karena 1, 2. Jadi ada 2 row dia ke bawah. Terus dari A ke F itu ada 5 ya. Ini karena 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom berpindah dari A ke F. Jadi nanti ditulisnya adalah offset A1 reference yang kita pilih 2,5. Gimana Kak kalau misalkan referensinya saya maunya di A2? Boleh. Berarti dari sisi row-nya ini bukan 2 lagi tapi 1 gitu. Jadi referensi itu akan merubah isian dari row sama baik itu row maupun kolom, tergantung nanti ntar teman-teman naruhnya ada di posisi mana letaknya. Kalau misalkan taruhnya di referensinya di B1 artinya secara row nggak berubah, tapi secara kolom bukan 5 lagi tapi 4 karena lebih mendekati F kan jarak B1 ke F itu kan 1, 2, 3, 4 kan bukan 5. Kalau 5 dia adanya di A itu. Ini kalau misalkan yang tadi kalau positif ya ke bawah sama ke kanan. Bayangkan kalau misalkan sebaliknya. Jadi berkurang nih. Nah, contohnya saya iseng deh referensinya ditaruh di H4, tapi saya tetap mau ngambil di F3. Gimana caranya? Lihat dulu di H4 itu mundur 1 kan. Ya. Jadi rows-nya itu kurang 1 dari 4 ke 3 ya.
Terus dari H ke F itu mundur. Mundurnya berapa? Mundurnya 2. Jadi minus 2 di sini. Bukan 2 ya. Kalau 2 nanti dia ke kanan. Tadi yang sebelumnya kita bahas di step pertama. Jadi makanya kalau misalkan tulis offsetnya H1 minus 1 minus 2. Kak, gimana kalau misalkan referensinya saya taruh di H3? Bisa. Berarti nanti isian row-nya bukan minus 1, tapi 0. Karena kan nggak ada perpindahan row kan. Tuh. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, ketika kita udah familiar ini, kita akan coba nih menjadi bahan baku untuk membuat dynamic chart. Itu. Salah satu membuat dynamic chart, kita perlu tahu gimana sih cara ngesum. Cara ngesum menggunakan offset. Nah, contohnya misalkan kita mau menjumlahkan dari D2 sampai G3. Artinya, kalau misalkan gitu, sama konsepnya sama kayak tadi, jadi ngambil dari D2 dulu, dijumlah sampai G3. Jadi offset, ini kan dari A1 kan, A1 turun ke bawah 1 kali, ke kanan 3 kali, 1, 2, 3, berarti ke sini kan. Titik 2, offset, A1-nya tetap ambil, turun 2 kali, 1, 2, ke kanan 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi nanti dia akan ngesum angka-angka yang ada di D2 sampai di G3. Gitu. Itu cara sumnya. Nah, setelah ini kita akan coba elaborasi dengan membuat dynamics chart-nya. Jadi dynamics chart-nya nanti di mana nih? Jadi kita akan ngebuat gimana kita akan membuat starting month-nya itu berubah-ubah. Baik itu nanti misalkan saya mau ganti dari Januari 2003 menjadi Februari 2023, Maret 2023 gitu dan sebagainya. Jadi ntar gimana? Ketika saya klik Januari 23, nanti di sini Januari 23, Februari 23, Maret 23. Terus kalau misalkan saya klik Februari 23, nanti di sini jadi Februari 23, Maret 2023, April 2023. Dan ini nggak cuma di tabelnya aja, tapi nanti akan mengubah grafik yang mau kita buat. Tuh. Oke. Pertama-tama kita tentuin dulu nih dari sisi offsetnya. Pertama yang offset yang mau kita buat dari offset profit sama offset expenses. Nah, offset profit itu kita ambil referensinya bebas. Kebetulan saya ngambilnya referensinya di A7, berarti ada posisinya ada di sini ya, di A7. Oke. Nah, di A7 itu saya mundurin dari sisi row-nya 1 ke bawah kan, berarti jadi dari 7 ke 8. Itu artinya saya mau ngambil row yang di profit ya. Nah, kan saya maunya berapa sih kolomnya yang berpindah? Makanya saya menggunakan match. Nanti informasi detail tentang match teman-teman boleh cek di video sebelumnya ya, tentang bahas Excel di awal, itu akan membahas match lebih detail. Nah, karena saya ngambilnya pakai match, jadi saya ngambil dari index value yang dipakai itu adalah D2, yaitu Januari 2023. Terus di range-nya itu dari B7 sampai I7. Terus ngambilnya kosong, artinya exact match yang benar-benar diambil. Nah, karena kebetulan Januari itu ada di kolom B, makanya nanti matching-nya ini akan munculin 1 gitu. Begitupun expenses. Expenses sama kayak di atas. Bedanya apa, teman-teman? Bedanya itu di row-nya. Karena kan referensinya saya ngambilnya di A7 ya. Berarti kan referensinya dia dari 7 ke 9 kan ada 2 perpindahan kan. Jadi dari 7 tambah 1 tambah 2, jadi 2 perpindahan gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita tinggal nge-integrate aja nih si datanya. Jadi nanti tinggal diklik-klik dengan kombinasi offset sama match. Ini akan membuat grafiknya akan menyesuaikan data yang kita pilih. Entah kita milihnya starting month-nya itu Februari 23, dia akan berubah. Grafiknya itu pertama di Februari, terus kita ubah di Maret, dia akan berubah di Maret, gitu, dan seterusnya. Seperti itu. Dan latihan kali ini kita akan tetap menggunakan data yang tempo lalu. Kita akan coba analisis dari data Spotify chart. So, hopefully teman-teman akan lihat keseruannya ketika menggunakan offset sendiri. Sekian, nanti kita coba exercise dulu sampai ketemu di sesi exercise. Sampai jumpa. Jadi kita akan coba lanjut exercise tentang offset ini sendiri. Jadi ada 2 level, jadi level 1 sama level 2. Datasetnya tetap sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan data Spotify chart buat menganalisis. Ini detail information-nya, ini detail datasetnya.
Ini kita ngambil sampling di 22 row gitu ya. Nah, di level 1 kita mau memproses nih seperti ini. Jadi di sini ada dataset yang kita gunakan ini. Kita mau mappingin Jimin itu buat di Januari, Februari, Maret. Mungkin kalau simpelnya kita tinggal copy paste kayak gini ya. Ini copy paste kayak gini, ya kan? Copy paste, kita copy paste value di sini, terus selesai. Nah, tapi kita harus pakai menggunakan rumus offset. Nah, di offset pertama kita indicate dulu nih offset. Pertama kita indicate reference-nya dulu. Reference-nya kita ngambil di artist name. Nah, energi itu kan ada di bawah 1. Berarti ini kita turunin 1. Habis itu kita menggunakan match. Match-nya itu mengambil Januari, terus ngambil array di sininya. Itu, terus kita kunci menggunakan F4. Habis itu 0 exact match. Habis itu kita tutup. Nah, sama ya. Ini tinggal kita kunci di referensinya biar referensinya nggak bergerak. Dengan F4 kita tarik ke kanan. Oke, 7861 ya. Nah, terus gimana? Di bawahnya tinggal kita turunin ke bawah sekali. Kalau liveliness ini kita ganti row-nya itu jadi 2 ya. Terus ininya ini ya teman-teman. Kalau tadi kan sebelumnya yang di atas ininya kan 1 ya, dari sisi row-nya 1. Kalau ini row-nya menjadi 2 karena di 61 gitu. Nah gitu, jadinya kayak gini. Once kita ganti, sebenarnya nanti misalkan kita mau ganti April 23 ya, dia akan berubah juga. Jadi itu nanti kita main di dinamis. Dinamisnya di level 2. Di level 2 ini kita punya dinamis ini ya, Februari, April dan seterusnya gitu. Nanti ini akan berpengaruh ketika ngebuat grafiknya ini. Jadi nanti grafiknya juga berubah-ubah nih teman-teman, tuh lihat ya, di bawah juga berubah. Nah, kita gunakan cara yang sama seperti yang tadi. Kita gunakan cara yang sama. Kita copy caranya sini. Oke, nggak usah, kita ulang dari nol aja. Kita offset itu, terus kita referensinya kita ambil di A12. Karena energi itu ada di bawah 1, jadi turun sekali di 13, maka kita tulis 1. Terus ngambil match-nya, kita ambil luka value-nya di atas. Terus ini kita kunci digunakan F4. Ini 0 exact match. Tuh, habis itu di close. Itu referensinya juga kita kunci di F4 ya. Oke, dia langsung kebuat ya grafiknya. Sip. Oke. Nanti ini kita turunin lagi ke bawah. Ya, ini kan masih NA ya, karena ini masih dikunci di bawah. Ini kita naikin ke atas. Terus row-nya, karena kan row-nya ada di 14, berarti kan turun 2. Berarti kita ganti ini 2 gitu. Nah, ini geser ke kanan. Nah, serunya kita menggunakan dynamic chart ini, nanti teman-teman tinggal ganti ini. Nah, dia akan berubah nih. Ya, gitu. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi kayak misalkan nanti mau jadi Mei, April, Februari, dan seterusnya gitu. Oke, ini teman-teman bisa coba di studi case kantor teman-teman atau di kampus teman-teman. Semoga hopefully dapat membantu. Ya, coba kita lihat dulu dari datanya, dari data berikut. Di sini ada track name, artist name, terus artist count, release year, dan sebagainya sampai di string. Nah, tiap baris itu mempresentasikan satu track name-nya. Jadi lagu Lala itu siapa artisnya, terus jumlah artisnya ada berapa, terus tahun rilisnya berapa, dan sebagainya sampai streamnya berapa. Nah, data bisa kita agregasi berdasarkan artis name. Misalkan data setnya kita ada banyak nih, ada ribuan. Terus saya mau melakukan agregasi berdasarkan artis name yang rilisnya oleh Mike Towers. Nah, itu siapa aja sih, lagunya ada berapa item dikira count, ataupun dari tahun rilis. Kita kalau ngomong dari tahun rilis, di tahun 2023 tuh lagu di Spotify itu ada berapa ribu sih gitu di habis itu, ataupun sesuai kebutuhan kita di bulan berapa, misalkan di
di berapa ataupun dari apa Spotify chartnya dan sebagainya. Biasanya kalau fungsi umum yang biasa kita gunakan adalah biasanya sum IFS, jadi menyumbangkan data dengan kondisional yang mau kita tentukan. The overhead IFS itu rata-rata data, IFS untuk hitung banyak data. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih deep dive ya, ketika kita menggunakan agregasi umumnya kan, kalau misalkan contoh, saya mau hitung jumlah item yang rilis di bulan Maret 2023. Artinya, saya akan melakukan count DD di tahun 2023 dan EE 2023. Jadi semuanya, semua di satu kolom. Tuh. Terus kalau itu baru kalau misalkan satu use case ya, use case dalam arti cuma Maret 2023. Bayangkan kalau misalkan saya tambahkan lagi aturannya menggunakan fungsi OR, itu kan fungsi N. Kalau fungsi OR rilis Maret 2003 atau Olivia Rodrigo yang rilisnya. Jadi kita akan nambah plus lagi kan. Terus kalau OR-nya ada lebih banyak, lebih dari satu, pasti ada plus. Dan menurut saya itu akan lebih panjang ketika teman-teman menulisnya. Makanya itu kita akan bahas salah satu database function yang ada di Excel. Gitu. Nah, database ini adalah bisa jadi solusi buat teman-teman. Jadi functionnya juga cukup banyak. Itu mulai dari dsum, dcount, dmin, dmax, dproduct, daverage. Itu teman-teman bisa pakai. Contohnya kita lihat di sini. Penulisan sintaknya juga sama dari dsum sampai di seterusnya. Kalau contohnya di dsum, itu pertama itu fokusnya ke database. Database itu apa? Database itu adalah tabelnya yang teman-teman gunakan. Kalau kaitannya table itu semuanya di sini. Jadi semua table ini yang kita akan gunakan. Terus fieldnya itu adalah kolom apa yang dipilih. Jadi contohnya misalkan teman-teman mau ngekon jumlah release year-nya ada berapa. Jadi kita tulis saja fieldnya itu release year. Udah, that's it, cukup. Habis itu nanti kita bikin satu kolom namanya kolom kriteria. Kolom kriterianya itu adalah untuk bagaimana kita nge-filter datanya ini. Seperti itu. Nanti in div kita coba di next slide untuk membahas contoh-contoh penerapan ketika menggunakan AND dan OR sendiri seperti apa. Nah, ketika menggunakan AND, ini contoh. Jadi kan rumus dsum adalah database, field, dan kriteria. Agree ya, di situ kita udah belajar sebelumnya. Pertama di database, ini adalah table yang mau kita gunakan semuanya. Fieldnya itu targetnya adalah cells di sini. Terus ini adalah table baru, yaitu kriteria yang mau kita gunakan. Dan pastikan nama kolomnya sama. Jadi kalau di sini kan H-nya invest, ini juga sama invest. Name, log juga sama. Nanti cara kita mau ngitung, misalkan let's say kita mau cari jumlah salesnya itu dengan kriteria seperti berikut. Jadi dia investnya itu tulisannya no, terus locationnya di SBY. Nah, kalau misalkan kita lihat dari secara kasat mata, investnya no, ini kan N ya, jadi keduanya harus terpenuhi. Investnya no, oke, ini ada di row 5, locationnya SBY, ya, agree ya. Dan caranya adalah kita di sum, terus kita ngambil seluruh tabelnya dari A1 sampai F6. Terus habis itu kita ngambil kolom salesnya. Jadi kita ketik aja sales. Atau teman-teman bisa ganti kolom salesnya jadi angka, jadi 6 misalkan. Ataupun kita bisa aja arahkan Excel kita ke kolom F1 ini. Habis itu nanti ini adalah kriteria yang kita gunakan dari H1 sampai J2 gitu. Itu kalau menggunakan N. Nah, blank kriteria ini artinya dia nggak ada dikondisikan tertentu. Kalau misalkan dia kosong berarti kita nggak punya kriteria. Boleh dia Erik, Budi, Eko, seterusnya. Kalau misalkan kita state di sini Erik, jadi nanti yang diambil Erik aja. Tuh. Ini kalau misalkan menggunakan fungsi N. Tapi kalau fungsi OR berarti itu kita punya dua kolom bawahnya di kriteria. Gitu. Jadi pilihannya salah satu terpenuhi aja. Jadi kalau dia yes dan Malang ataupun namanya Erik gitu. Nah, caranya juga sama. Kita cuma kalau misalnya kacamata mungkin kita lihatnya row 5 sama row 6 kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ketik di sini kita cuma ganti di belakangnya. Jadi dari H1 ke J3. Kalau sebelumnya kan H1 J2, kita ubah jadi H1 J3 dan dia akan meretrieve jumlah itemnya ada berapa gitu. Jadi dia akan mengasam nih 10 tambah 100 jadi ada 110 gitu. Oke. Hari ini kita akan coba lanjut
latihan menggunakan dataset Spotify. Jadi kita akan coba deep dive penggunaan seperti apa dari mechanical database function itu. Sekian di material hari ini, kita akan coba exercise di berikutnya. See ya. Oke, semuanya kita akan coba lagi exercise di database function. Kita akan coba menyelesaikan level 1 sampai level 4 yang ada di database function ini, dan bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Nah, pertama di database level 1, soalnya adalah kita akan menjumlah percentage bulan 7 di mana dari tanggal lebih dari 5 dan kurang dari 25. Artinya, teman-teman cukup ganti aja di sini 7, habis itu kita lebih dari 5 dan kurang dari 25. Nanti kita akan menggunakan desa saja. Jumlah, terus kita highlight ini database-nya. Habis itu kita ambil kolom yang akan mau kita ambil, yaitu dance. Jadi kita klik aja percent dance dengan kriteria ini. Tuh. Udah close, dapat 371. Betul. Nah, habis itu di level 2 itu artist name nya namanya Taylor, terus percentage-nya lebih dari 70. Kita ngitung jumlah lagunya ada berapa, tag name-nya. Nah, kita masukin dulu kita awalnya TAY datanya. Jadi semuanya yang diawali TAY pasti itu Taylor Swift gitu ya. Nah, percentage-nya kita ambil lebih dari 70. Nanti kita bisa menggunakan namanya Deacon E di sini. Nanti kita highlight database-nya yang akan digunakan di sini. Terus kolomnya kan kita mau ngambil track name, berarti kita ngambil track name. Karena kan fokusnya adalah track name-nya unik, jadi kita mau cari tahu jumlah banyaknya lagu. Habis itu kita ambil kriterianya ini. Oke, close. Nah, dapat 2 lagu. Artis name-nya diawali TAY atau Taylor Swift ya. TAY itu jadi TAY depannya, setelahnya itu will chart, jadi bisa apa aja setelah itu. Nah, karena kebetulan memang artis name yang di sini diawali dengan Taylor Swift yang awali dengan TAY, jadi pasti bisa benar. Terus itu orang lebih dari 70 gitu. Itu level 2. Nah, di level 3 kita ada di pertanyaan adalah persen energi untuk lagu tahun 2023 dan bulan 5. Nah, ini cukup kayak gini aja. Teman-teman tulis 2023 maunya 5. Jadi nanti entar kita ngambil aja the average, habis itu database-nya. Nah, habis itu ambil field-nya. Yang diambil adalah persen energi kan. Dan energi dengan kriteria berikut. Nah, tutup. Kalau OR itu dua-duanya diambil ya. Kalau kitanya N cuma gitunya. Nah, dapat 69. Itu DB level 3. Nah, di DB level 4 kita mau lagu apapun yang ada tulisannya Drake, namun bukan tahun 2003, atau chartnya kurang dari 15. Berarti artis name-nya itulah Drake. Sini kita pakai well chart Drake. Jadi apapun yang ada tulisannya Drake, terus bukan tahun 2023, dan chartnya kurang dari 15 seperti ini. Nanti ini kan kita mau dihitung jumlah banyaknya lagu, berarti based on track name kan. Berarti kita bisa pakai Deacon E lagi. Nah, database kita ini balikan, habis itu kita ambil track name dan kita ambil kriteria berikut. Nah, gitu. Ada 29 lagu gitu. Oke, itu teman-teman implementasi penggunaan database function. Harapannya bisa teman-teman gunakan di lingkupnya teman-teman masing-masing. Sekian di hari ini, sampai jumpa di next session. Sampai jumpa, see ya. Oke, gimana? Teman-teman udah banyak belajar hal baru kan di hari ini? Mulai mencari data, membuat visualisasi dinamis, bahkan teman-teman bisa melakukan agregasi data dengan data yang cukup besar. Nah, perjalanan teman-teman nggak berhenti di sini. Di beberapa minggu depan aku akan bahas banyak hal terkait Excel. So, stay tune dengan subscribe di bawah ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman suka videonya, bisa like dan komen di bawah jika ada pertanyaan. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya!